Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aziza dengan NIM 2314040036 dari kelas 23B. Di sini akan melampirkan video tugas pembahasan ulang mengenai rancangan soal kemampuan pemahaman konsep. Langsung saja, yang pertama itu kisi-kisi soal. Di sini saya mengambil skripsi dari Kakak Wike Gusnavia, Kakak BP20, yang mana beliau wisuda pada bulan Oktober 2024 kemarin. Langsung saja, kisi-kisi soal. Yang pertama itu kita mengisi detail atau info dari kisi-kisi soal. Di sini ada satuan pendidikan. Kakak kemarin itu melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Parangpanjang, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester 2, bentuk soalnya esai dan untuk jumlah soal ada 4 soal. Langsung saja ke tabelnya. Di sini tabelnya terdiri dari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, indikator kemampuan pemahaman konsep, dan aspek kognitif, di mana di pemahaman konsep itu menggunakan C1, C2, C3 karena terhitung masih berpikir tingkat rendah. Dan juga tabel nomor soal. Di sini indikator kemampuan pemahaman konsep yang dipakai adalah indikator yang sejalan dengan peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 506 C garing PP garing 2024. Indikator siswa memahami konsep matematika adalah mampu: 1. Menyatakan ulang sebuah konsep, 2. Mengklasifikasi objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya, 3. Memberikan contoh dan bukan contoh, 4. Menyajikan konsep dari berbagai bentuk representasi, 5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep, 6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, dan ketujuh, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Baik, di sini karena kakak itu cuman membuat jumlah soalnya 4, maka indikator kemampuan pemahaman yang dipakai juga ada 4. Yang pertama, kita ke indikator ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian, ruang sampel, dan titik sampel. Indikator kemampuan pemahaman konsep yang dipakai yaitu menyatakan ulang suatu konsep, di mana dia aspek kognitifnya itu di C1. Dan untuk soal, dia di soal nomor 1. Selanjutnya, menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar dan menggunakan tabel. Indikator kemampuan pemahaman konsep yang dipakai yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis yang berbeda. Dan aspek kognitif yang dipakai yaitu C2 untuk soal nomor 2. Selanjutnya, menentukan frekuensi harapan. Indikator kemampuan pemahaman konsep yang dipakai yaitu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau tertentu, di mana aspek kognitif yang dipakai yaitu di C3 untuk soal nomor 3. Lanjut, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian, di mana indikator kemampuan pemahaman konsep yang dipakai yaitu mengaplikasikan sebuah konsep, dan aspek kognitif yang dipakai yaitu C3 untuk soal nomor 4. Dapat kita lihat indikator-indikator atau lebih kita kenal dengan taksonomi Bloomnya itu dimulai dengan kata kerja. Untuk C1 itu menyatakan, sesuai, C2 itu menyajikan, C3 itu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih. Selanjutnya untuk C3 itu mengaplikasikan sebuah konsep. Lanjut, untuk kisi-kisi sudah selesai, kita lanjut ke soal tes uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulistianingsi dengan NIM 2314040059. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal tes uji kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Di sini ada mata pelajarannya matematika kelas 8 semester 2. Pokok pembahasannya itu peluang, alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Petunjuknya
Nomor 1, mulailah dengan membaca doa. Yang kedua, baca, pahami, dan kerjakan soal berikut dengan teliti dan tepat. Yang ketiga, kerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Yang keempat, periksa kembali hasil pekerjaanmu sebelum dikumpulkan. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama, jelaskan pengertian peluang suatu kejadian, ruang sampel, dan titik sampel. Yang kedua, 2 buah dadu merah dan dadu putih, dilambungkan secara bersama-sama. Masing-masing dadu tersebut bertuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jelaskan ruang sampelnya dengan cara A. Mendatar, B. Menggunakan tabel. Yang ketiga, Ibrahim melakukan sebuah percobaan dengan melempar 2 buah dadu secara bersamaan sebanyak 900 kali percobaan. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 4. Sinta membuat pesta ulang tahun yang dihadiri oleh 60 orang. Dalam acara tersebut, Sinta menyediakan 15 hadiah untuk tamunya yang beruntung. Tentukanlah peluang setiap orang yang akan mendapatkan hadiah adalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel rubrik penskoran tes kemampuan pemahaman konsep matematika. Yang pertama, kita memiliki 4 tabel yang dimana nomor, indikator, keterangan, dan skor. Skor ini kita dapat dari jawaban siswa tersebut yang atau diisi sampai dengan diisi lengkap. Dimana contoh yang pertama itu menyatakan ulang sebuah konsep. Keterangannya kalau tidak diisi atau mengabaikan soal, skornya 0. Menyatakan ulang suatu konsep tetapi semuanya tidak benar, skornya 1. Menyatakan ulang suatu konsep tetapi hanya satu yang benar dan lengkap, skornya 2. Menyatakan ulang suatu konsep tetapi hanya 2 yang benar dan lengkap, skornya 3. Menyatakan ulang suatu konsep secara lengkap dan benar semuanya, itu skornya 4. Di mana skor ini itu adalah mempunyai tahap rendah sampai dengan tahap tinggi. Karena skor ini tidak bakalan ada yang sama dan tidak bakalan sama soalnya, tidak sama skornya dari soal pertama sampai soal ketiga. Nah, yang kedua, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang pertama, keterangannya tidak diisi atau mengabaikan soal, itu skornya 0. Tidak dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, itu skornya 1. Dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis tetapi masih banyak kesalahan, itu skornya 2. Dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis tapi tidak tepat, itu skornya 3. Dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis dengan tepat, itu skornya 4. Nah, yang ketiga, menggunakan memanfaatkan serta memilih suatu prosedur dan operasi tertentu. Yang dimana keterangannya adalah tidak diisi atau mengabaikan soal, itu skornya 0. Tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan serta memilih suatu prosedur dan operasi tertentu, itu skornya 1. Dapat menggunakan, memanfaatkan serta memilih suatu prosedur dan operasi tertentu, itu skornya 2. Tidak masih banyak kesalahan. Dan menggunakan, memanfaatkan serta memilih suatu prosedur dan operasi tertentu tapi tidak tepat, itu skornya 3. Dapat menggunakan, memanfaatkan serta memilih suatu prosedur dan operasi tertentu dengan tepat, itu skornya 4. Yang keempat, mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah matematis. Yang seperti tadi yang saya jelaskan itu, kalau tidak diisi atau mengabaikan soal, itu skornya 0. Tidak dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah matematis, itu skornya 1. Dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah matematis tetapi masih banyak kesalahan, itu skornya 2. Dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah matematis tetapi belum tepat, itu skornya 3. Dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah matematis dengan tepat, itu skornya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis Tabrani
dengan NIM 2314040046. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, yakni kunci jawaban dan penskoran soal ujian coba tes kemampuan pemahaman konsep peserta didik. Di sini bisa dilihat tabel kunci jawaban di bawah ini, yang mana soal nomor 1 itu ada diketahui peluang suatu kejadian, ruang sampel dan titik sampel. Ditanya pengertian dari peluang suatu kejadian, ruang sampel dan titik sampel. Untuk jawaban itu lengkap ya, jadi bisa diberi skor nilai yaitu 4. Kenapa bisa 4? Itu tuh ada di rubrik penskoran tes kemampuan pemahaman konsep matematika. Untuk skor itu 0 itu keterangannya tidak diisi atau mengabaikan soal. Kalau 1 itu menyatakan ulang suatu konsep. Kalau 2 menyatakan ulang suatu konsep tapi hanya 1 yang benar dan lengkap. Yang untuk skor 3 itu menyatakan ulang suatu konsep tetapi hanya 2 yang benar dan lengkap. Kalau untuk skor 4 itu menyatakan ulang suatu konsep secara lengkap dan benar semuanya. Di sini untuk jawaban siswa tersebut itu lengkap ya, makanya bisa kita beri skor 4. Untuk soal nomor 2 tuh dibuatnya juga diketahui, ditanya dan jawab, itu lengkap ya. Jadi kita beri skor 4. Dan soal nomor 3 juga sama tuh lengkap. Dan soal nomor 4 juga lengkap. Jadi totalnya itu 4 dikali 4 16. Untuk nilai yang diperoleh peserta didik itu jumlah skor yang diperoleh itu 16 dan juga skor totalnya itu 16 dikalikan 100%, maka itulah nilai dari mahasiswa tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.